Berkaitan dengan ilmu, ilmu ini menjadi ukuran kebaikan. Ya, sehingga ulama mengatakan ada 3 hal, yang 3 hal ini hari ini menjadi tujuan sebagian manusia. Ada al-ilm, ada al-mulk, dan ada al-mal. Al-ilm, ilmu, al-mulk, kekuasaan, dan al-mal, harta. Nah, adapun al-mal, a'tahullahu liman yuhibbu wa liman la yuhib. Harta itu Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Kepada yang Allah cintai, ya kita tahu ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya yang kemudian memiliki kekayaan yang luar biasa walaupun keduanya adalah seorang nabi yang sangat zuhud. Ya, kemudian para sahabat Nabi, orang-orang yang kaya raya, yang mereka juga sama, menjadikan kekayaan itu hanya di tangannya bukan di hatinya. Tapi Allah juga berikan kekayaan kepada yang tidak Allah cintai. Ya, ada Qarun, ya ada Fir'aun, dan yang lain-lain. Kemudian al-mulk, kekuasaan, a'tahullahu liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan kepada yang Allah cintai dan juga kepada yang tidak Allah cintai. Kepada yang Allah cintai, ya ada Daud, ada Sulaiman, ada Talut, ada Dzulqarnain. Yang tidak Allah cintai, ya ada Fir'aun, ada Haman, ya ada Namrud, dan yang lain-lain. Tapi kalau ilmu, hanya Allah berikan liman yuhib, kepada yang Allah cintai. Makanya kekuasaan itu bukan ukuran kebaikan, harta itu bukan ukuran kebaikan, namun ilmu adalah ukuran kebaikan. Tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan. Walaupun ada nabi yang Allah berikan kekuasaan. Tidak semua nabi Allah berikan harta. Walaupun ada nabi yang Allah berikan harta. Tapi semua nabi Allah berikan satu hal yang sama, dan itu adalah ilmu. Ya, maka kalau kemudian kita membuka Al-Quran, ya banyak hal yang kemudian dikaitkan dengan para nabi yang kaitannya adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami berikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya ketika berbicara kepada ayahnya, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayah, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, fattabi'ni, maka ikuti aku. Ya juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia memberikan ilmu kepadamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi semua nabi Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, tapi tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan ataupun Allah berikan harta. Nah, berarti peradaban yang Allah harapkan untuk dibangun di muka bumi ini adalah peradaban ilmu. Ya, karena para nabi adalah utusan-utusan Allah yang diharapkan ya untuk melalui mereka ya menjadi wasilah makmurnya bumi Allah. Ya, dan kita tahu di dalam hadis ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan harta. Dan yang diwariskan itu adalah ilmu. Ya, dan siapa ahli warisnya? Ya, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah warathatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Dan seseorang itu tidak akan mewarisi orang lain manakala tidak ada kedekatan. Nah, kenapa ahli waris itu mewarisi harta seseorang? Karena dia adalah yang paling dekat dengan orang itu. Berarti siapa yang paling dekat hubungannya dengan para nabi bukan keluarganya, tapi yang paling dekat hubungannya dengan para nabi ya adalah para ulama. Ya, karena mereka inilah yang mewarisi ilmu ya dari para nabi. Dan kita tahu untuk tema warisan yang bisa diwariskan adalah sesuatu yang berharga. Dan ternyata harta itu
bagi para nabi bukan sesuatu yang berharga. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang berharga. Tapi apa yang berharga? Yang berharga itu adalah ilmu. Maka ketika Nabi Daud Allah berikan kekuasaan. Nabi Daud Allah berikan harta. Tapi Nabi Daud juga Allah berikan ilmu karena beliau adalah seorang nabi. Dan ketika dikatakan wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Sulaiman itu mewarisi Daud. Apa yang diwarisi oleh Sulaiman? Dari Daud. Bukan kekuasaannya, bukan hartanya, tapi yang diwarisi adalah ilmunya. Karena dia mewarisi ilmu dari ayahnya, maka Allah berikan kekuasaan dan harta juga kepada dia. Jadi kalau yang dipegang adalah ilmu, maka kekuasaan dan harta akan ngikut. Tapi kalau kemudian yang dipegang adalah harta, belum tentu ilmunya ngikut. Yang dipegang adalah kekuasaan, belum tentu ilmunya ngikut. Dan cenderung biasanya kalau yang dipegang adalah harta, maka sulit untuk belajar ilmu. Kalau yang dipegang adalah kekuasaan atau kedudukan, biasanya sulit untuk belajar ilmu. Tapi mereka yang kemudian semangat untuk mengejar ilmu, ya maka insya Allah, ya akan tiba masanya Allah berikan kekuasaan atau kedudukan dan Allah berikan ya harta kepada mereka.